Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam tetap semangat. Dalam harian Kompas hari Senin tanggal 19 April 2021 mengulas tentang perkawinan anak. Pandemi COVID-19 memperparah perkawinan anak. 10 negara dengan pernikahan anak tertinggi periode 2014-2020, persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah di bawah 15 tahun dalam persen. Pertama, negara Niger 28%, Republik Afrika Tengah 26%, negara di Afrika Tengah Kats 24%, Mauritania 18%, Somalia 17%, Mozambik 17%, Guinea 17%, Bangladesh 16%, Mali 16%, Nigeria 16%, dan Indonesia 2%. Lalu di Indonesia sendiri, 10 provinsi dengan perkawinan anak tertinggi di Indonesia tahun 2020. Pertama, Sulawesi Barat, lalu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, NTB, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Perkawinan anak di bawah umur lebih karena budaya atau ada juga yang alasan ekonomi. Tetapi perkawinan pada anak banyak yang gagal. Padahal di Indonesia perkawinan di bawah usia yang ditentukan oleh undang-undang harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama. Kalau itu yang beragama Islam, kalau yang beragama non-Islam harus dapat dispensasi dari pengadilan negeri. Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 jika sebaiknya bagi mereka yang belum memenuhi usia nikah yang ditentukan oleh negara, sebaiknya tidak dinikahkan secara gerejawi, supaya kita gereja tidak dipersalahkan oleh negara. Perkawinan yang belum mencapai batas usia minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan harus mendapat dispensasi dari pengadilan negeri terlebih dahulu, supaya dapat dicatatkan di kantor catatan sipil. Tambahan lagi, berkaitan dengan umur sebelum usia 21 tahun, calon harus mendapatkan izin dari orang tua atau walinya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia. Jadi usia menikah untuk perempuan dan laki-laki dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia tahun 2020 itu 19 tahun. Dan karena pandemi ini banyak sekali pengadilan agama memohonkan menerima permohonan dispensasi anak nikah di bawah umur. Banyak sekali. Alasannya ada yang karena hamil duluan, ada yang dikira
alasan ekonomi, dikira menikah bisa menyelesaikan ekonomi. Tetapi kenyataan mengatakan lain. Beberapa kasus perkawinan anak di bawah umur itu berakhir dengan perceraian karena mereka tidak siap membangun keluarga. Perkawinan anak di bawah umur justru menghadirkan berbagai masalah baru di kemudian hari. Maka jika tidak dicegah, persoalan putus sekolah, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan masalah kesehatan reproduksi akan terus membayangi para korban perkawinan anak. Saya harap keluarga-keluarga Kristiani, terutama para orang tua, anak-anak jangan dipaksa untuk menikah di bawah umur karena resikonya sangat besar. Dan itu kita juga akan terbebani nanti. Maka lebih baik keluarga-keluarga Kristiani mendampingi anak-anaknya untuk menikah pada usia yang tepat. Syukur-syukur mereka sudah punya pekerjaan, punya rumah. Jadi ketika mau menikah, kebutuhan sandang, pangan, papan sudah terpenuhi. Dengan demikian, keluarga-keluarga Kristiani tidak menyumbangkan masalah bagi gereja dan juga bagi negara. Mari kita temani anak-anak kita sampai dewasa. Jangan menikahkan anak-anak kita pada usia di bawah umur. Selain merenggut kebahagiaan anak-anak, juga kita bisa melanggar undang-undang sipil, juga undang-undang gereja. Terima kasih, salam sehat, salam tetap semangat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.